Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, NIM 2024 0501030004. Baik, di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Baik, kita masuk di kelompok 7, yaitu penerapan pengendalian internal dan pengelolaan kas dalam perusahaan, yang dimana ada 5 poin, yaitu pengendalian internal, pengendalian kas atas penarikan dan pengeluaran, rekening bank, rekomendasi bank, dan dana kas keperluan khusus. Yang dimana pengendalian internal yaitu adalah suatu proses pada organisasi dalam mencetak ketelitian kualitas serta efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal sangat penting bagi bisnis untuk memastikan bahwa sistem mereka aman. Pengendalian internal juga memiliki unsur-unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pematuan. Materi kedua yaitu pengendalian kas atas penarikan dan pengeluaran, yang dimana pengendalian kas atau penerimaan dan pengendalian kas adalah proses pengelolaan uang tunai perusahaan agar selalu tersedia dan memadai, serta untuk mencegah penyalahgunaan kas, yang dimana prinsip pengendalian internal terhadap kas itu menentukan tanggung jawab pemegang uang kas secara jelas, mencatat transaksi dengan baik, jelas, dan teratur, memastikan tugas antara orang yang mencatat transaksi dengan orang yang menyimpan kas uang tunai atau cek di tempat yang aman dan ditandai. Baik, kita masuk di materi ketiga, yaitu rekening bank, yang dimana rekening bank merupakan nomor atau yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari tabungan, transferan, menarik dana tunai, hingga pemeriksaan saldo yang dilakukan secara langsung maupun internal. Adapun rekonsiliasi bank, yang dimana rekonsiliasi bank adalah cara untuk prosedur yang digunakan untuk sebuah perusahaan dalam hal pencatatan keuangan. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik itu dari pihak bank maupun dari kas bank. Intinya juga untuk mencocokkan catatan keuangan internal perusahaan dengan laporan bank. Proses ini membantu memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan tidak ada kelewatan, baik itu dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Kita memasuki materi yang kelima, yaitu dana kas keperluan khusus, yang dimana dana keperluan khusus itu kas yang kecil adalah uang tunai yang disediakan untuk pengeluaran sehari-hari yang nilainya kecil, kayak beli alat tulis, bayar parkir, atau biaya operasional kecil lainnya. Kita masuk di kelompok 8, yaitu yang dimana pengelolaan piutang usaha, klasifikasi, dan jenis piutang dalam bisnis. Ini juga mempunyai 5 poin penting, yaitu pengelolaan piutang tak tertagih, pembandingan metode penyelesaian piutang tak tertagih, dan metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Karena pengelolaan piutang itu yaitu adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu piutang dagang dan piutang non-dagang. Adapun piutang tak tertagih, yang dimana memiliki 2 bagian, yaitu tidak terbayar dan diperluaskan penyelesaiannya, yang dimana tidak berbayar itu piutang yang biasanya tidak berbayar setelah melewati tanggal jatuh tempo, sedangkan diperlukan penyisian, yaitu perusahaan perlu melakukan penyusuran dalam laporan keuangan untuk mencerminkan nilai realitas bersih dari piutang tersebut. Baik, kita masuk di poin ketiga, yaitu membandingkan metode, yang dimana memiliki 2 contoh, yaitu FIFO atau First in First on, yang dimana metode ini menagih piutang yang jatuh tempo lebih dahulu, sedangkan LIFO metode memprioritaskan piutang terbaru untuk ditagih terlebih dahulu.
Baik, kita masuk di poin keempat, yaitu metode penyisihan piutang tak tertagih, yang dimana melibatkan perbuatan cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian dari piutang yang tertagih di masa depan, seperti contoh ini. Poin kelima yaitu metode penghapusan langsung untuk piutang tertagih, yang dimana jika banyak piutang dihapus dalam satu periode, sedangkan metode penyisihan lebih memberikan gambaran realitas tertentu, positifnya kerugian di masa depan. Kita memasuki materi yang ke-9, yaitu kelompok 9, yaitu karakteristik aset tetap akuntansi untuk penyusutan dan pelepasan aset tetap. Mana mempunyai 2 poin penting, yaitu menjelaskan penggolongan dan penghitungan biaya aset tetap dan pembuatan ayat jurnal untuk pelepasan aset tetap, yang dimana menjelaskan pengelolaan dan penghitungan biaya aset tetap, yaitu menjelaskan adalah aset yang berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasional dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Biaya aset tetap juga mempunyai 2 contoh, yaitu biaya aset tetap, pengelolaan biaya dan aset tetap, yang dimana biaya aset tetap itu yang memiliki beberapa contoh seperti harga pembelian aset, pajak, biaya transaksi dan perbaikian, biaya dan yang lainnya. Sedangkan pengelolaan biaya aset tetap ada beberapa juga, yaitu pembiayaan perolehan aset, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan perbaikian. Masuk di pembuatan ayat jurnal untuk pelepasan aset tetap, yang dimana aset atau harta yang berwujud yang dimiliki badan usaha yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi yang digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan operasional perusahaan dan tidak diberikan persetujuan. Masuk di kelompok 10, yaitu memahami aset dan keuntungan tak berwujud. Memiliki 6 poin, yaitu definisi aset tak berwujud, jenis-jenis aset tak berwujud, pentingnya aset tak berwujud dalam bisnis, penilaian dan akuntansi aset tak berwujud, strategi pengelolaan dan aset tak berwujud, tantangan dan risiko aset tak berwujud. Jadi kita masuk di poin pertama, yaitu definisi aset tak berwujud, yang dimana adalah aset non moneter yang tidak memiliki wujud fisik namun dapat diidentifikasi dengan dikendalikan oleh entitas. Aset tak berwujud juga memiliki nilai ekonomis. Sedangkan jenis-jenis aset tak berwujud yaitu memiliki 3 contoh, seperti hak kekayaan internal atau HKI, yaitu dan goodwill dan aset lainnya, yang dimana hak kekayaan internal yaitu adalah hak untuk mendapatkan pelindungan hukum atau kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia, sedangkan goodwill adalah nilai tambahan yang memiliki perusahaan yang tidak terhitung hanya dari aset yang ada di buku perusahaan. Sedangkan aset lainnya yaitu adalah aset non lancar yang tidak dapat didefinisikan sebagai aset lancar dan aset tetap. Tiga, itu pentingnya aset tak berwujud dalam bisnis. Pentingnya aset tak berwujud dalam bisnis yaitu mendorong keunggulan kompetitor, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi bagi bisnis. Mempunyai beberapa poin, yaitu meningkatkan pendapatan, keunggulan kompetitif, penghematan biaya, dan pertumbuhan bisnis. Sedangkan penilaian dan akuntansi aset tak berwujud yaitu metode penilaian, yaitu metode pasar, metode biaya, dan metode pendapatan. Yaitu metode pasar menilai aset berdasarkan nilai pasar, sedangkan metode biaya menilai aset berdasarkan biaya bangunan dan akuisisi. Sedangkan metode pendapatan nilai aset berdasarkan nilai ekonomi dan yang dihasilkan. Strategi pengelolaan dan aset tak berwujud memiliki 3 contoh, yaitu pengelolaan keuangan transaksi, pengamanan aset digital, dan optimasi aset. Tantangan dan risiko aset tak berwujud memiliki yaitu
adalah aset yang memiliki nilai ekonomi tetapi tidak dapat dilihat atau diraba secara fisik, seperti identifikasi visual, pencatatan, penerapan dalam laporan keuangan. Memiliki 3 nilai penting, yaitu penilaian sulit, risiko pelanggaran, dan kehilangan nilai. Kita masuk di kelompok 11, yaitu liabilitas lancar dan gaji pajak penghasilan, yang dimana memiliki 3 poin penting, yaitu liabilitas lancar memiliki 3 poin penting, yaitu liabilitas lancar, hasil bayar, dan bagian utang jangka panjang yang jatuh dalam jangka pendek, yang dimana kita akan mempelajari liabilitas lancar, yaitu kewajiban keuangan yang harus dibayar perusahaan dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun atau selama siklus operasional norma perusahaan. Liabilitas juga memiliki kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasional perusahaan, mana yang lebih lama. Kita masuk di poin kedua, hasil bayar, yang dimana adalah kewajiban perusahaan kepada pemasok atau vendor atas pembelian barang atau jasa yang belum dibayar. Bagian utang jangka panjang yang jatuh dalam jangka pendek, yaitu perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 50 juta dengan jatuh tempo 5 tahun. Namun pada tahun ini 10 juta dari utang tersebut jatuh tempo. Bagian ini tergantung liabilitas lancar karena jatuh tempo dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Kita masuk di kelompok 12, yaitu tunjangan karyawan, yang dimana memiliki 3 poin penting, yaitu pengertian akuntansi, tata cara pembuatan jurnal tunjangan karyawan, dan perlakuan akuntansi. Yang dimana pengertian akuntansi adalah untuk pengajian atau gaji melibatkan beberapa langkah penting yang berfokus pada pencatatan dan laporan penghasilan karyawan. Baik, kita masuk di poin kedua, yaitu tata cara pembuatan jurnal tunjangan karyawan, yang dimana ketika perusahaan memberikan tunjangan cuti berbayar ketika perlu mencatat beban cuti yang harus dibayar. Nah, setelah informasi dikumpulkan dalam regulasi gaji dan catatan penghasilan, langkah selanjutnya adalah pencatatan transaksi tersebut dalam jurnal umum. Pencatatan dalam jurnal umum meliputi yaitu debit dan kredit. Sedangkan perlakuan akuntansi, ya di mana liabilitas diestimasi adalah kewajiban yang jumlahnya tidak pasti tetapi dapat didestimasi secara wajar. Kita masuk di kelompok terakhir, yaitu akuntansi perusahaan perseorangan yang bersekutuan dan lidukuasi, mana mempunyai 6 poin, yaitu karakteristik dasar perusahaan, akuntansi perusahaan persekutuan, ketiga keikutsertaan dan pengunduran diri rekan dalam persekutuan, akuntansi likuiditas perusahaan, dan laporan ekuitas perusahaan. Karakteristik dasar perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan dimiliki dan dikelola secara individu, yang meliputi kepemilikan tunggal, tidak dimiliki oleh satu orang, tanggung jawab tidak terbatas, pemilikan tanggung jawab atas semua kewajiban perusahaan, modal terbatas, fleksibilitas. Sedangkan akuntivitas perusahaan persekutuan, yang dimana dua sekutu A dan B masing-masing menyetor sebesar 50 dan 30 juta, yang dimana kas yaitu 80 juta dan modal pertama yaitu 50 dan modal kedua yaitu 30 juta. Keikutsertaan dan pengunduran diri rekan dalam persekutuan, yang dimana rekan yang menyetor 20 juta sedangkan kas 20 juta dan modal C 20 juta. Yang dimana adalah persekutuan setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengelolaan perusahaan. Semua anggota bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajiban perusahaan. Ekuitas likuiditas perusahaan, yaitu
Contoh jurnal untuk penyendirian perusahaan kasus dan sekutu A dan sekutu B masing-masing menyetor modal sebesar 50 juta dan 30 juta. Masing-masingnya 50 dan kasnya yaitu 80 juta dan modalnya itu 50 dan modal B-nya yaitu 30 juta. Terakhir yaitu laporan ekuitas perusahaannya, di mana laporan seseorang, perusahaan, persekutu, dan firma. Itulah materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.